China, negara dengan sejarah terpanjang yang terus berlanjut di dunia, lebih dari 5.000 tahun peradaban yang terus berkembang hingga menjadi negara superpower seperti saat ini. Pencapaian China saat ini tidak terjadi singkat, prosesnya berlangsung selama 5.000 tahun. Begitu besar dan kayanya peradaban mereka yang terus menjadi peradaban penting dan berpengaruh dari zaman kuno hingga sekarang. Bahkan nenek moyang mayoritas orang Indonesia pun berdasarkan penelitian berasal dari China. Peradaban China juga berperan penting pada peradaban-peradaban dunia secara keseluruhan. Dalam video ini, kita akan menyusuri seluruh perjalanan panjang negeri tirai bambu dari zaman kuno hingga menjadi kekuatan global superpower di abad ke-21 ini. Semua dimulai sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi lalu, saat manusia pertama tinggal di lembah Sungai Kuning. Legenda menyebutkan nama Huangdi, Kaisar Kuning, sebagai pendiri peradaban Cina pertama. Meskipun banyak hal bersifat mitos, namun penemuan arkeolog pada budaya Neolitikum seperti Yangsao dan Longshan membuktikan bahwa masyarakat China sudah bertani, membuat keramik, dan hidup berkomunitas pada saat itu. Dalam mitologi Tiongkok, segalanya dimulai dari Kaisar Kuning atau Huangdi. Tokoh ini bukan sekedar raja, tapi simbol dari lahirnya peradaban. Ia membawa pertanian, kalender, hingga ilmu pengobatan. Terdapat 3 kerajaan di 1000 tahun awal. Peradaban China ini dikenal sebagai masa 3 raja dan 5 kaisar yang mewakili suku masing-masing. Orang-orang China berasal dari Asia Timur dan Asia Tengah yang bermigrasi ke Sungai Kuning. Secara genetik mereka sangat berdekatan dengan orang-orang Mongol, Korea, dan Jepang. 90% orang China saat ini merupakan suku Han yang memang berasal dari Asia Timur. Selanjutnya, setelah 1000 tahun membangun peradaban, bangsa China bertransisi dari suku-suku menjadi dinasti. Diawali oleh dinasti Xia yang lahir sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Kaisar Yu yang Agung, kaisar yang sangat melegenda karena kemampuannya mengendalikan banjir di Sungai Kuning. Kaisar Yu juga berhasil memusatkan pemerintahan, mengembangkan sistem irigasi yang efisien, dan membuat dinasti pertama Tiongkok ini terus berkembang. Namun dinasti ini mengalami kemunduran setelah sekitar 400 tahun memerintah dan digantikan oleh dinasti Shang yang memerintah sekitar 600 tahun selanjutnya. Dinasti Shang melahirkan tulang ramalan, tulisan Cina kuno, dan sistem kasta. Dinasti ini juga mengembangkan sistem kerajaan, astronomi, dan perunggu. Setelah itu lalu lahirlah dinasti Zhou di tahun 1046 sebelum Masehi. Dinasti terpanjang dalam sejarah China, terbagi 2, Zhou Barat dan Zhou Timur. Filsafat dan kepercayaan mulai berkembang di zaman ini, dikenal dengan lahirnya mandat langit atau Tianming, sebuah hak ilahi untuk memerintah. Raja dianggap utusan dewa untuk memerintah. Di masa ini juga lahir filsafat besar seperti Konfusianisme, Taoisme, dan Moisme. Dinasti ini berkuasa sekitar 800 tahun hingga tahun 256 sebelum Masehi. Dinasti Zhou berakhir karena perpecahan hingga China memasuki periode negara-negara berperang. Dinasti terpecah menjadi 7 kerajaan dan saling berperang selama hampir 200 tahun. Periode ini juga sering diangkat dalam budaya populer seperti film Jet Li Hero atau series Netflix Kingdom dan komik atau manga lainnya. Dari kekacauan ini muncul para pemikir besar Konfusius, Laozi, Mozi, dan Su.
Periode ini juga disebut sebagai periode 100 aliran. Negara-negara saling bersaing untuk menjadi yang terkuat, karena itu ilmu pengetahuan dan berbagai teknologi kuno berkembang pesat, terutama ilmu perang, pertanian, dan pengobatan. Setelah 200 tahun saling berperang, akhirnya muncul satu pemenang yang berhasil menaklukkan dan menyatukan semua kerajaan yang ada. Ialah dinasti Qin yang dipimpin Qin Shi Huang. Ialah kaisar pertama yang menyatukan seluruh negeri Cina. Qin Shi Huang membuat sistem kekaisaran pertama China yang bertahan ribuan tahun selanjutnya. Ialah kaisar yang pertama kali membangun tembok China, membuat landasan hukum dan pengadilan, menerapkan sistem perpajakan. Sebelum meninggal, ia membangun tentara terakota yang merupakan replika patung seluruh pasukan penjaganya. Ia percaya tentara itu akan menjaganya di alam baka. Namun kekaisaran ini berumur singkat, hanya 15 tahun. China kembali bergejolak akibat pemberontakan dan perang saudara. Qin Shi Huang sendiri terbunuh dan keadaan semakin kacau. Namun dalam kekacauan ini lahirlah pemimpin pemberontakan dari kalangan petani bernama Liu Bang. Ia berhasil meruntuhkan dinasti Qin seluruhnya. Ia menyatukan kembali seluruh negeri China di bawah dinasti Han yang ia dirikan. Liu Bang kemudian berganti nama menjadi Kaisar Gaozu. Di bawah dinasti Han, negeri China mencapai masa keemasannya. Dinasti ini berkuasa selama 400 tahun lebih, sejak 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Han sering dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dinasti ini jugalah yang membuat jalur sutra, jalur perdagangan yang menghubungkan India, Persia, Arab, dan Eropa. Dinasti Han menjadi sangat maju, makmur, dan sangat kaya. Pembangunan besar-besaran dilakukan, jalan-jalan membentang, termasuk meneruskan pembangunan tembok besar China. Namun dinasti ini pun harus berakhir karena kekacauan di istana antara permaisuri dan kaisar yang masih kecil. Akibatnya kekaisaran digulingkan militer dengan kudeta. Dinasti Han pun kembali pecah menjadi 3 kerajaan, kerajaan Wei, Wu, dan Shu Han. Beberapa tahun kemudian kerajaan Wei bisa menaklukkan kerajaan Wu, namun jenderal mereka Sima Yan melakukan kudeta dan mendirikan dinastinya sendiri, yaitu dinasti Jin di tahun 265 Masehi. Tak lama dinasti Jin pun menaklukkan kerajaan Shu Han dan kembali menyatukan seluruh China di bawah dinasti Jin. Namun dinasti Jin hanya bisa stabil di 100 tahun pertamanya. Tak lama negeri China kembali kacau balau hingga terpecah menjadi 16 kerajaan. Namun di masa kekacauan ini agama Buddha justru muncul dan berkembang pesat. Perangan berlangsung selama 400 tahun. Dan setelah 400 tahun lebih terjadi peperangan saudara antar kerajaan yang tak kunjung usai. Akhirnya dinasti Sui berhasil kembali menyatukan seluruh negeri China.